Di segmen ini saya ingin mengajak Anda, untuk penonton saya di studio dan juga untuk pemirsa yang di rumah, bagaimana cara teknik bela diri yang praktis untuk mempertahankan atau menyelamatkan diri Anda. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh asisten saya, yaitu Fani Gasani. Halo. Dan juga beberapa rekan-rekan dari Satria Muda Indonesia. Selamat datang, Pak. Pak, bicara mengenai bela diri, ya, self defense. Ya. Nah, ini untuk cowok maupun untuk cewek, kalau berdasarkan usia, di atas 50 masih bisa maksimal nggak? Masih memungkinkan. Kita bisa langsung ke masalah teknik bela dirinya. Boleh. Ini kita anggap bahwa ancaman keselamatan bisa terjadi di mana-mana, mungkin diawali dengan tangan kosong. Ya, bisa dipraktekkan di depan dulu, Pak. Berdua. Ya. Katakanlah ada orang laki-laki yang langsung megang tangan perempuan gitu kan. Ya. Nah, kita akan melakukan perlawanannya seperti ini, gerakannya. Kita angkat tangannya karena tidak langsung laki-laki ini tidak memegang dengan tenaga biasanya ya. Jadi kita rileks, tenang, posisinya sudah seperti ini. Ya. Kemudian kita tekan ke bawah. Kalau kita hentakan seperti ini akan patah ini, pergelangan ini. Ya. Kalau kita lagi sedang belajar, kita tekan saja ke bawah, ini sudah begitu sakitnya luar biasa. Seperti kerbau ditusuk hidung. Jadi kita kemana aja dia ngikutin. Kemudian mungkin kita akan mendapatkan satu permasalahan, biasanya umumnya dicekik. Ya. Ya, dicekik ya. Silakan cekik. Ya. Ya. Kita punya prinsip bahwa sebetulnya dia sudah terkunci dua tangan ini. Ya. Kita masih punya 4 senjata. Gerakan yang sangat simpel, hanya perhatikan. Gerakan mundur 1, gerakan sikut, kemudian tarik kupingnya, dan sikut lagi. Bang! Nah, Fani mau saya contohkan? ya? Saya aja yang cekik. Oke, Pak, bisa diajarkan dulu. Mungkin saya bareng bapaknya, Fani bareng masnya, ya. Saya dulu nih belajar ya. Baik. Sebelum Fani coba. Oke. Dokter yang dipegang, kemudian kita akan melakukan perlawanan seperti ini. Ya. Pertama angkat bersamaan dengan pegang jari. Diangkat, pegang jari. Kemudian maksimalkan seperti ini. Bagian pinggir telapak tangan ya. Kita pegang ini, ya, maksimal cengkeram dan ke bawah, turun ke bawah. Tarik. Iya, udah dari sini. Gitu aja ya. Terserah mau di apapun ya. Mau ditonjok, mau ditendang kalau sudah ada di bawah, ya gitu kan. Kalau kita mau jahat banget ya terserah itu kan. Oke. Nah, Fani, coba Fani ini bagaimana perempuan, nih? Kan? Perempuan ya, nah. gitu kan. Ya perempuan ini. Takutnya perempuan emang nggak kelihatan apa? Maksudnya kalau tadi kan kita prakteknya dia laki-laki kan gitu kan. Oke, sekarang sama-sama kita angkat satu seperti ini. Kemudian pegang ke bawahin, tenagain. Nah, setelah ini ya mau ditendang, lepasin, pukul bagian belakangnya. Tadi kan itu baru teknik yang pertama. Ini teknik yang kedua yang dicekik. Hah? Gimana nih? Oke, yang dicekik. Jadi gerakannya satu, pegang dan mundur. Ini, pegang. Ini lihat nih, pegang. Mundur, tangan sudah di atas. Kemudian sikut ke bawah. Ambil kupingnya, telinganya. Tarik ke sini dan sikut. Iya, simpel nggak? Ya. Itu yang tangan kosong. Yang tangan kosong. Senjata tajam, pisau contohnya. Ya. Gimana Pak? Kebetulan rekan saya. Aduh, aku takut. Pak Robin. Iya, putar biar. Enggak, yang tadi. Kalau dari depan, gimana Pak gerakannya? Oh, berarti posisi tangan di atas ya. Oke. Tepuk tangan dong. Nah, saya pengen coba Pak. Gerakannya. Tarik ke bawah. Nah, itu kalau dari depan, yuk. Ya, langsung putar. Tangkap di pergelangan tangan, tekan bagian itunya, terus ke bawah. Iya. Nah, ini tadi pisau. Sekarang gimana pistol? Pistol. Makin Tapi naik aja jangan tingkat dari jauh ya. kejahatannya. Jangan dari jauh ini, kalau dari jauh kita nggak bisa ngapain. Jadi yang logika saja. Yang dekat ya. Yang dekat. Gerakannya boleh cepat dulu. Ya. Hindari dulu larasnya, ya. Larasnya menghindar dulu, ya. Namanya laras. Mungkin melakukan tembakan di sini, ya, seperti itu. Oke, bisa pelan-pelan lagi, dibalik supaya kelihatan cara bukanya.
Ya, hindari. Kemudian perhatikan, pada saat mau dibawa ke sana, si pistol ini harus jangan sampai di depan badan kita, harus ke atas. Ya. Kemudian kita bengkokin, langsung ambil. Coba sekali yuk, Fani. Oke. Pertama, hindari. Pegang larasnya. Pegang ya. larasnya. Ini ada isinya kan? Yang penting nggak ada. Yang penting nanti mungkin dia akan melakukan ledakan ya. Ketika saat ini kita jangan panik, duar malah dilepas itu jangan. Tetap seperti ini. Kemudian lakukan selanjutnya gerakan tangan berikutnya. Ya. 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 Terus bawa ke atas bawahnya. Iya. Oke, terus iya tekan, ambil itunya pistolnya. Ini Mas, ceker. Iya. Oke. Nah, apakah di Satria Muda Indonesia ada pelatihan tersendiri untuk self defense ini, Pak? Ada, betul. Ada ya? Ada. Dan istilahnya untuk mempelajari itu juga nggak butuh waktu lama. Benar. Sebentar paling seminggu biasa berapa kali? Kita bisa lakukan seminggu 2-3 kali. 2-3 kali. Iya, gitu. Jadi memang ada belajar yang memang dari dasar atau yang pengen kita hanya senang dengan bela dirinya saja. Oke. Gitu kan, karena bela diri ini tidak terbatas. Gitu kan, dengan menggigit, dengan menjambak, kan orang ya kita dengan kemampuan kita sehari-hari ini kita bisa berguna. Oh, berarti menjambak juga bisa sebagai self defense loh. Kenapa nggak ada di sini bagian menjambak? Jambak menjambak. Jambak menjambak ya. Iya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan saya dari Satria Muda Indonesia atas informasi dan teknik bela dirinya. Seorang Fani Ghazani langsung bisa tetap kick. Ya, penonton di studio mau coba? Tapi di tempat yang benar ya, pada korban yang benar ya. Jangan di rumah dijadikan contoh nggak benar. Ya, oke. Setelah ini kita akan membahas mengenai suatu proses penuaan alami ya yang terjadi pada setiap orang, yaitu mengenai lupa dan pikun.